Dunia prediksi terjadinya badai Atlantik terparah tahun ini. Pengaruh La Nina? Dunia sedang mengantisipasi badai Atlantik yang kemungkinan akan terjadi dengan intensitas yang membahayakan pada tahun ini. Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional memprediksi aktivitas badai yang biasanya datang pada bulan Juni hingga November ini berada di atas rata-rata. Kemunculan badai yang mengkhawatirkan ini dipicu oleh fenomena iklim La Nina. Merujuk pada laporan NOAA dalam EVL Science, badan tersebut memprediksi adanya peluang badai terjadi dengan agresif dan di atas normal dalam hitungan angka 65%. Perhitungan tersebut setara dengan kemungkinan adanya 14 hingga 21 badai angin puting beliung dengan kecepatan 62,8 km per jam di beberapa lokasi tertentu. Dengan perkiraan badai yang dahsyat, tak menutup kemungkinan jika badai angin yang datang tahun ini muncul dalam rentang kecepatan 119,1 km per jam atau 74 mil per jam hingga 178,6 km per jam atau 111 mil per jam. Prediksi ini juga sempat diperhitungkan oleh tim peneliti dari Colorado State University. Mereka memperkirakan di tahun 2022 dunia akan dilanda musim badai berturut-turut dengan intensitas di atas rata-rata. NASA umumkan musim badai Atlantik 2022 sudah dimulai. National Aeronautics and Space Administration atau NASA mengumumkan musim badai Atlantik sudah dimulai. Dalam menghadapi musim ini, NASA akan menggandeng National Oceanic Atmospheric Administration atau NOAA dan organisasi lainnya. Hal tersebut diumumkan NASA melalui portal berita dan juga akun Twitter miliknya pada Kamis. Dalam cuitannya tersebut, NASA juga menulis fakta-fakta tentang musim badai Atlantik yang akan terjadi. Musim badai Atlantik 2022 segera dimulai. Ada 5 fakta sains at NASA Earth tentang badai dan bagaimana perubahan iklim yang bisa meningkat. Demikian tweet NASA. Mengutip dari nasa.gov, badai ini terbentuk dari energi panas di lautan, kelembaban tinggi udara, angin yang tidak terlalu kencang, dan putaran dari angin tersebut hingga menjadi bentuk spiral. Semua komponen terbentuknya badai itu tentunya dipengaruhi oleh perubahan iklim. Demikian menurut peneliti NASA Goddard Space Flight Center di Greenbelt, Scott Brown. Ia mengatakan bahwa sekitar 90% lautan sudah menyerap pemanasan dalam beberapa dekade. Hingga akhirnya saat ini angin akan bertemu dengan panas tersebut dan menciptakan musim badai ini. Ditanya soal apakah badai akan terus ada jika terjadi perubahan iklim setiap musim, menjawab hal tersebut, NASA mengatakan bahwa pengaruh perubahan iklim tidak menjadi satu-satunya alasan badai akan terjadi. Namun, karena melihat bahwa saat ini lautan sedang memanas, maka atmosfer juga akan menahan lebih banyak uap air untuk membentuk awan dan membuat badai lebih besar. Mengantisipasi hal ini, pihak NASA melalui fisikawan atmosfer NASA, Dr. Mayra Oyola Barset, akan mendorong masyarakat yang tinggal di tempat yang terus-menerus terpapar oleh angin topan dan memberi arahan untuk mengikuti panduan dari otoritas setempat sebelum badai menerjang. Selain pencegahan tersebut, NASA menjanjikan akan terus menginformasikan perihal badai yang akan terjadi kali ini, saat pra, selama, dan setelah badai ini terjadi. Tak hanya itu, NASA juga akan mendukung pemerintah untuk menanggulangi bencana yang terjadi setelah badai ini berlangsung. Badan Meteorologi Amerika Serikat prediksi musim badai Atlantik yang sibuk. Sejumlah ahli meteorologi di Amerika Serikat memprediksi musim badai yang sibuk akan melanda wilayah Samudra Atlantik tahun ini. Kondisi tersebut telah berlangsung secara berturut-turut dalam 7 tahun terakhir. Badan Kelautan dan Atmosfer Amerika Serikat NOAA pada Selasa memprediksi bahwa musim panas di wilayah Atlantik akan menghasilkan sekitar 21 badai, di mana 14 diantaranya telah memiliki nama. Dari jumlah tersebut, 6 hingga 10 badai diperkirakan akan menjadi badai yang kuat dan sekitar 3 hingga 6 badai lainnya akan menjadi badai kuat dengan kecepatan angin melebihi 110 meter per jam. Peramal cuaca mengamati perairan yang hangat, La Nina, perubahan iklim, hujan di benua Afrika,
serta pola-pola cuaca jangka panjang untuk menyusun ramalan ini. 10 kelompok cuaca lainnya juga meramalkan musim badai Atlantik yang lebih sibuk. Dalam 5 tahun terakhir, terjadi badai yang mencapai daratan pada kategori 4 dan 5 yang lebih banyak dibandingkan 50 tahun sebelumnya. Merujuk pada laporan NOAA dalam EVL Science, badan tersebut memprediksi adanya peluang badai terjadi dengan agresif dan di atas normal dalam hitungan angka 65%. Perhitungan tersebut setara dengan kemungkinan adanya 14 hingga 21 badai angin puting beliung dengan kecepatan 62,8 km per jam di beberapa lokasi tertentu. Dengan perkiraan badai yang dahsyat, tak menutup kemungkinan jika badai angin yang datang tahun ini muncul dalam rentang kecepatan 119,1 km per jam atau 74 mil per jam hingga 178,6 km per jam atau 111 mil per jam. Prediksi ini juga sempat diperhitungkan oleh tim peneliti dari Colorado State University. Mereka memperkirakan di tahun 2022 dunia akan dilanda musim badai berturut-turut dengan intensitas di atas rata-rata. NASA umumkan musim badai Atlantik 2022 sudah dimulai. National Aeronautics and Space Administration atau NASA mengumumkan musim badai Atlantik sudah dimulai. Dalam menghadapi musim ini, NASA akan menggandeng National Oceanic Atmospheric Administration atau NOAA dan organisasi lainnya. Hal tersebut diumumkan NASA melalui portal berita dan juga akun Twitter miliknya pada Kamis. Dalam cuitannya tersebut, NASA juga menulis fakta-fakta tentang musim badai Atlantik yang akan terjadi. Musim badai Atlantik 2022 segera dimulai. Ada 5 fakta sains at NASA Earth tentang badai dan bagaimana perubahan iklim yang bisa meningkat. Demikian tweet NASA. Mengutip dari nasa.gov, badai ini terbentuk dari energi panas di lautan, kelembaban tinggi udara, angin yang tidak terlalu kencang, dan putaran dari angin tersebut hingga menjadi bentuk spiral. Semua komponen terbentuknya badai itu tentunya dipengaruhi oleh perubahan iklim. Demikian menurut peneliti NASA Goddard Space Flight Center di Greenbelt, Scott Brown. Ia mengatakan bahwa sekitar 90% lautan sudah menyerap pemanasan dalam beberapa dekade. Hingga akhirnya saat ini angin akan bertemu dengan panas tersebut dan menciptakan musim badai ini. Ditanya soal apakah badai akan terus ada jika terjadi perubahan iklim setiap musim, menjawab hal tersebut, NASA mengatakan bahwa pengaruh perubahan iklim tidak menjadi satu-satunya alasan badai akan terjadi. Namun, karena melihat bahwa saat ini lautan sedang memanas, maka atmosfer juga akan menahan lebih banyak uap air untuk membentuk awan dan membuat badai lebih besar. Mengantisipasi hal ini, pihak NASA melalui fisikawan atmosfer NASA, Dr. Mayra Oyola Barset, akan mendorong masyarakat yang tinggal di tempat yang terus-menerus terpapar oleh angin topan dan memberi arahan untuk mengikuti panduan dari otoritas setempat sebelum badai menerjang. Selain pencegahan tersebut, NASA menjanjikan akan terus menginformasikan perihal badai yang akan terjadi kali ini, saat pra, selama, dan setelah badai ini terjadi. Tak hanya itu, NASA juga akan mendukung pemerintah untuk menanggulangi bencana yang terjadi setelah badai ini berlangsung. Badan Meteorologi Amerika Serikat prediksi musim badai Atlantik yang sibuk. Sejumlah ahli meteorologi di Amerika Serikat memprediksi musim badai yang sibuk akan melanda wilayah Samudra Atlantik tahun ini. Kondisi tersebut telah berlangsung secara berturut-turut dalam 7 tahun terakhir. Badan Kelautan dan Atmosfer Amerika Serikat (NOAA) pada Selasa memprediksi bahwa musim panas di wilayah Atlantik akan menghasilkan sekitar 21 badai, di mana 14 diantaranya telah memiliki nama. Dari jumlah tersebut, 6 hingga 10 badai diperkirakan akan menjadi badai yang kuat dan sekitar 3 hingga 6 badai lainnya akan menjadi badai kuat dengan kecepatan angin melebihi 110 meter per jam. Peramal cuaca mengamati perairan yang hangat, La Nina, perubahan iklim, hujan di benua Afrika, serta pola-pola cuaca jangka panjang untuk menyusun ramalan ini. 10 kelompok cuaca lainnya juga meramalkan musim badai Atlantik yang lebih sibuk.
Dalam 5 tahun terakhir, terjadi badai yang mencapai daratan pada kategori 4 dan 5 yang lebih banyak dibandingkan 50 tahun sebelumnya.